Hai everyone, welcome to YouTube channel Daniela Family. Channel yang akan membahas seputar traveling mulai dari review hotel, tempat wisata yang kids friendly, serta kegiatan aktivitas anak lainnya. Dan juga tidak ketinggalan kita akan membahas seputar kuliner dan share resep lainnya. Maka dari itu jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan ikuti Instagram Daniela Family agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Halo good friends, siapa nih yang kalau misalnya nginep di puncak bingung mau bawa anaknya kemana? Atau ya mungkin sekedar di hotel aja kayaknya nggak asik banget ya. Nah ini aku akan kasih beberapa tempat referensi yang memang ramah anak dan pasti anak tuh seneng banget di sini. Yang pertama ada Royal Safari Garden. Jadi selain hotel dan restoran, di Royal Safari Garden juga menyediakan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan anak nih. Jadi buat good friends yang tidak menginap di Royal Safari, bisa banget nih main-main ke Royal Safari untuk sekedar ya bermain dengan wahananya maupun bertemu dan memberi makan hewan-hewan yang ada di Royal Safari. Dan untuk hewan pertama kali yang good friends bisa lihat itu adalah hewan zebra nih good friends. Karena memang zebra ini ditaruhnya deket restoran Royal Safari. Jadi kalau misalnya good friends mau berinteraksi memberi makan zebra ini bisa banget dengan membeli tiketnya. Dan kalau misalnya good friends hanya mau lihat aja gitu ya dari kejauhan, ini juga bisa banget. Bagi good friends yang mau lihat harga tiket, itu bisa banget mampir ke Instagramnya di Royal Safari Garden. Atau boleh banget screenshot yang ada di video ini. Yang kedua adalah Lake House. Jadi Lake House ini adalah restoran nih good friends. Restoran yang berada di tengah danau dan juga hutan pinus. Nah ini tuh tempat cocok banget sih buat anak-anak maupun orang dewasa. Anak-anak happy, emak-emak juga pasti happy. Karena bisa banget healing di hutan pinus ini nih good friends. Untuk lokasinya, di sini masih satu lokasi dengan Hotel Pesona Alam dan Botanika. Jadi kalau misalnya good friends udah pernah nginep di Pesona Alam ataupun Botanika gitu ya, pasti nggak asing nih dengan restoran Lake House. Atau mungkin belum pernah coba restorannya tapi sudah pernah nginep di Pesona Alam dan Botanika, nah wajib banget mampir ke restoran Lake House ini. Ataupun ya sekedar jalan-jalan. Kenapa? Karena di sekitaran Lake House ini ya, di sini tuh banyak taman good friends. Jadi anak-anak juga bisa sambil main, lari-larian, dan di sini juga disediakan ayunan ataupun aktivitas memanah. Dan di Lake House Hutan Pinus ini cuacanya tuh bener-bener adem banget good friends. Jadi bener-bener kita tuh refreshing gitu, mencium bau alam, terus juga dingin, anak-anak happy. Pokoknya menurut aku ini tempat perfect ya. Oke, langsung beralih ke restorannya. Jadi Lake House ini konsepnya restoran di tengah hutan pinus dan bisa makan di tengah-tengah seperti kolam ini nih good friends. Jadi memang selain suasananya yang enak, cuacanya adem, dan tempatnya tuh estetik banget. Pas banget kalau misalnya good friends pengen memperbarui foto-foto yang ada di Instagram gitu ya kan. Karena memang tempat ini tuh ikonik dan instagramable banget. Dan aku saranin nih good friends, kalau misalnya good friends ke Lake House, good friends wajib banget pilih tempat duduk outdoor yang di lantai 2. Karena memang tempatnya
langsung ke area luar gitu ya, dan dingin suasananya dibandingkan di area dalamnya. Dan kalau misalnya area deket kolamnya menurut aku sih kurang disaranin, karena memang di lake house itu sering banget gerimis kecil. Jadi kalau misal kita bawa anak takutnya kan kedinginan, pusing gitu. Nah, ini harga menu-menu yang ada di sana, minuman dan juga mereka basicnya makanannya lebih ke western. Dan menurut aku untuk harganya di sini lumayan pricey ya, karena memang harga tehnya aja lumayan mahal gitu. Harganya sekitar 40 ribuan. Dan di sini aku pesen blackcurrant tea. Untuk blackcurrant tea rasanya tidak ada manisnya sama sekali, kesannya lebih hambar. Dan wangi blackcurrantnya tuh minim banget, jadi kita bener-bener kayak berasa minum teh biasa aja. Dan untuk pepperoni pizzanya menurut aku lumayan lah, tapi tidak seenak dan worth it harganya gitu. Karena 3 tahun lalu aku pernah makan pizza di sini tuh enak banget, dan sekarang berubah rasanya. Dan yang terakhir adalah Cimory Dairyland Riverside. Nah, mungkin bagi good friends yang sering ke puncak ini tuh nggak asing banget ya. Siapa sih yang nggak tahu Cimory gitu kan? Karena kan memang mereka ada 3 tempat, yaitu di Riverside, di Mountain, dan juga yang baru itu adalah farmnya. Nah, kali ini aku mau sesuatu yang beda nih. Aku mau datang ke hutan nyala yang ada di Dairyland Riverside. Karena memang sebenarnya tuh aku udah penasaran banget sih, apa sih hutan nyala gitu. Karena memang kan dia adanya itu pas di malam hari, dan memang kebetulan kan kalau misalnya kita pepek gitu ya, malam hari itu kita udah pulang, jadi nggak sempet. Nah, ini kebetulan kita lagi main sampai malam di puncak, jadi kita sempetin mampir ke hutan nyala yang ada di Dairyland. Nah, untuk hutan nyala ini tiketnya harganya 20.000 per orang. Dan untuk jam operasionalnya di sini baru dibuka jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Jadi good friends, hutan menyala ini adalah satu lokasi dengan forest walk-nya Cimory gitu. Jadi kalau misal good friends pernah jalan-jalan di forestnya Cimory, nah tempatnya itu sama. Cuma yang membedakan di siang hari di forest walk-nya kita bisa memberi makan hewan ataupun beraktivitas seperti memanah, main ATV. Sedangkan di malam harinya nanti sudah berganti, hewan-hewannya sudah tidur dan lampu-lampu itu sudah mulai dinyalain. Untuk harga 20.000 ke hutan menyala menurut aku di sini cukup worth it ya good friends, karena good friends bisa foto-foto di sini dan enjoy moment gitu. Anak-anak bisa mendapatkan suasana baru, jalan-jalan di hutan, terus juga melihat cahaya-cahaya lampu dan cuacanya tuh adem banget gitu. Tapi kalau misalnya saran aku nih ya pribadi, mungkin akan lebih baik kalau misalnya ada atraksi-atraksi seperti kayak ada film-film gitu loh. Film-film kartun, animasi, jadi anak-anak bisa sambil jalan, terus juga menikmati film-film, kartun, animasi gitu kan. Jadi berasa di negeri dongeng ya nggak sih? Jadi nggak monoton kita ngeliatin cahaya aja gitu. Karena kalau misalnya orang dewasa oke lah ngeliat gitu kan. Tapi kalau misalnya anak-anak mungkin agak sedikit boring. Pertama-tama happy, tapi nanti lama-lama akan boring gitu. Tapi oke sih, tempatnya bagus gitu menurut aku. Untuk orang dewasa ya.
Oke, kalau Good Friends udah selesai jalan-jalan di hutan nyala, jangan lupa mampir ke factory outletnya untuk ditukarkan tiket dengan yogurt Cimory. Sebelumnya tuh kita dapat yogurt nih Good Friends, tapi kali ini kita dapatnya stick gitu, stick yogurt karena memang baru. Nah ini kita pesan 5 jadi dapatnya 5 stick. Oke, sekian dulu review dari aku mengenai 3 tempat yang Good Friends bisa kunjungin yang kids friendly. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Malu nih. Grup nih, ada teman baru. Tadi. Mari.